Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertemuan siang hari ini kita akan mempelajari tentang iri dan dengki. Sebelumnya saya pengen bertanya kepada kalian, kira-kira dari kalian tuh ada gak sih yang pernah merasa iri atau di hati itu ada rasa dengki ke temennya? Pernah. Pernah. Ada yang mau ngasih contoh kayak irinya kayak gimana? Silakan coba. Silakan. Mungkin teman itu mendapat peringkat pertama kita jawabnya. Ya, bisa jadi. Terus kira-kira apa ya? Kenapa kita tuh selalu merasa bisa merasa iri gitu selain melihat prestasi yang didapat oleh teman gitu. Kira-kira ada yang bisa mencontohkan lagi? Ada yang pernah merasa dengki, walau mungkin ada yang merasa dengki pada temannya gitu? Ya, baik. Jadi sini pengertian dari ini adalah perasaan ingin memiliki kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, tapi tidak mengharapkan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Jadi misalnya kita iri pada teman kita yang seperti tadi contohnya, kita iri pada teman kita yang mungkin dia ranking 1 gitu. Kita iri kepada mereka, tapi kita nggak mau mereka itu kehilangan rankingnya, atau bisa dibilang kayak iri yang kita maksud itu iri untuk memotivasi diri kita gitu. Jadi kayak kok dia bisa ranking 1 ya, harusnya aku juga bisa nih. Jadi iri itu sebenarnya ada dua, tapi lebih baiknya tuh iri untuk merasa untuk menjadi motivasi. Lalu yang kedua itu ada dengki atau hasad. Dengki adalah perasaan tidak senang yang dimiliki perasaan tidak senang terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain, serta keinginan kita berharap tuh keinginan orang lain tersebut itu hilang. Jadi misalnya kayak kalian punya teman yang mungkin punya sepeda bagus atau motor bagus itu, kita merasa kayak kita iri gitu melihat apa yang dia punya. Kita berharap entah motornya itu atau sepedanya itu bisa hilang atau rusak seperti itu. Kira-kira ada yang bisa membedakan nggak antara iri dan dengki itu apa? Belum ya? Oke. Nah, ini ada perbedaan iri dan dengki. Iri itu ingin memiliki keberhasilan seperti orang lain tanpa berharap nikmatnya hilang. Seperti tadi yang sudah saya bilang, kayak kita ingin ranking 1 tapi tidak berharap teman kita itu kehilangan motivasi belajar juga untuk tetap menjadi ranking 1. Tuh. Sedangkan kalau dengki adalah menginginkan nikmat yang dimiliki orang lain hilang, yang dimiliki orang lain itu hilang. Lalu efeknya kepada diri kita tuh apa? Dapat menjadi motivasi untuk berusaha lebih baik. Sedangkan dengki itu menimbulkan kebencian dan permusuhan. Sini ada yang tahu dalil tentang iri atau dengki? Saya Pak. Apa? Dari surat apa? Ayat berapa? Surat An-Nisa ayat 54. Bisa dibacakan? Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Amiyas suduran nasa ala ma'abud wa min fadli. Faqad atayna ala Ibrahim wal kitaba wal hikmata wa atainahum mulka Ayo. Terima kasih Aska. Tepuk tangan dulu buat Aska.
yasudun an-nasa fatahum min fadli. Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi makna dari kalimat tersebut tuh Allah Subhanahu wa taala itu melarang manusia memiliki sifat dengki terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain. Lalu setiap nikmat merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima dengan penuh rasa syukur. Lalu ada dalil lagi dari hadis, jangan kalian saling dengki, saling benci, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang berbeda. Nih, ada penyebab-penyebab perilaku dengki. Kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya rasa syukur itu seperti apa sih maksudnya? Kurangnya rasa syukur kepada Allah. Lalu terus ya? Kayak ya? Ya, ketika kita diberi nikmat oleh Allah, kita selalu merasa kita selalu merasa kurang karena kita melihat nikmat orang lain yang lebih besar ya. Kita lihat itu. Terus rendahnya rasa percaya diri yang kedua. Rendahnya rasa percaya diri atau sekarang itu sebutnya apa sih? Insecure ya? Insecure. Itu juga sebenarnya sangat tidak bagus sih. Karena mungkin fenomena yang kita lihat sekarang itu kayak kalian pernah main media sosial kan? Iya. Kadang ada yang main TikTok gitu kan? Karena kayak ada sebutannya tuh standar TikTok gitu. Nah, itu kayak kita tuh tidak bisa mengeluarkan mengekspresikan apa yang kita punya sedangkan di orang lain yang punya gitu. Sebelum saya tutup materi kita pada siang hari ini, ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah paham semua tentang iri dan dengki? Sudah. Oke. Jadi untuk menutup siang hari ini, mari bersyukur bukan iri hati. Sifat iri dan dengki dapat merusak persaudaraan serta mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita biasakan bersyukur dan menghargai keberhasilan orang lain dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke. Jika tidak ada pertanyaan,